Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Biarlah kita senantiasa bersuka cita karena Roh Kudus senantiasa ada dalam hidup kita semua. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Mulia, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tuhan, kami menyadari seringkali ketakutan hadir dalam hidup kami, menghalangi kami untuk dapat melangkah maju. Saat ini kami ingin merenungkan kasih dan kuasa-Mu yang sanggup menghilangkan segala ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran kami. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar renungan ini tidak hanya menjadi sekedar kata-kata, melainkan sungguh-sungguh suatu pengalaman yang nyata, di mana kami dapat merasakan akan hadirat Engkau. Mampukan kami untuk dapat melepaskan ketakutan dan juga kami berani untuk mewujudkan harapan yang Engkau tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita merenungkan kembali kekuatan luar biasa yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita. Hidup seringkali diwarnai dengan berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran yang dapat menghalangi kita untuk melangkah maju. Namun melalui renungan ini, kita akan diingatkan kembali bahwa kita ini tidak sendirian dalam menghadapi setiap problem kehidupan. Roh Kudus yang diam di dalam hati kita adalah sumber kekuatan, sumber keberanian, dan sumber pengharapan yang sungguh tidak terbatas. Semoga renungan ini menjadi suatu penuntun bagi kita semua untuk dapat menemukan suatu kedamaian, suatu keberanian, dan juga sukacita dalam setiap langkah hidup kita, serta dapat menginspirasi kita semua untuk menjalani hidup yang penuh dengan harapan di dalam kasih kebenaran Tuhan. Mari kita baca Haggai pasal 2 ayat 6 bagian B. Dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Saudaraku, hidup seringkali terasa seperti badai yang datang silih berganti, tidak berkesudahan. Kita bangun setiap pagi dengan segudang kekhawatiran tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang hari esok, dan segala sesuatu yang tampaknya di luar kendali kita. Ketakutan adalah emosi yang sangat manusiawi, suatu respon yang alami terhadap adanya ancaman, baik yang nyata maupun yang hanya ada di dalam pikiran kita. Karena kecemasan kita. Ketakutan itu sesungguhnya bisa melumpuhkan kehidupan kita. Membuat kita menjadi ragu. Bahkan beberapa orang kehilangan harapan. Namun ada satu janji ilahi yang mampu menembus awan ketakutan itu. Dan membawa kita pada ketenangan yang sejati. Janji itu ada dalam Kitab Haggai pasal 2 ayat 6 bagian B. Dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah suatu mercusuar bagi hidup kita yang sedang dilanda kegelapan di tengah gelombang lautan kehidupan ini. Haggai mengucapkan kata-kata ini kepada umat Israel yang saat itu baru kembali dari pembuangan di Babel.
Mereka menghadapi suatu tantangan yang sangat besar, yaitu membangun kembali bait Allah yang telah hancur. Saat itu sumber daya sangat terbatas. Semangat bangsa Israel juga sudah pudar. Dan mereka saat itu merasa kecil di hadapan suatu tugas yang begitu berat. Kekhawatiran melanda dan ketakutan akan kegagalan membayangi semua bangsa itu. Namun di tengah keputusasaan itu, Tuhan berfirman. Iya, Tuhan tidak menjanjikan bahwa kesulitan akan lenyap, melainkan bahwa kehadirannya akan tetap bersama mereka. Rohnya akan ada di tengah-tengah mereka. Apa artinya ini bagi kita di zaman sekarang ini, pada hari ini? Janji ini tidak terbatas pada umat bangsa Israel pada waktu itu. Ketika kita menerima Kristus, maka Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Ia adalah penjamin, pemandu, dan sumber kekuatan bagi kita. Ketakutan mungkin datang mengetuk pintu hati kita untuk meneror kita. Tetapi kita tidak perlu membuka roh ketakutan itu untuk masuk dalam hidup kita dan membiarkan ia berkuasa atas hidup kita. Di dalam hidup kita ini sudah ada penghuni, yaitu Roh Kudus yang jauh lebih kuat ada di dalam kita. Kita tidak lagi sendirian dalam perjuangan hidup ini. Saudaraku, mengapa kita seringkali masih merasa takut? Ketakutan seringkali berakar pada rasa tidak aman atau kurangnya kontrol. Kita takut karena kita merasa tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk dapat menghadapi situasi yang memang tidak mudah atau kondisi yang sedang sulit. Kita takut pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Misalnya soal sakit penyakit, soal kehilangan dari orang yang sangat kita cintai, atau mungkin kegagalan di bidang usaha, bidang pekerjaan, di bidang ekonomi. Kita juga takut akan masa depan yang tidak pasti. Ketakutan-ketakutan inilah yang bisa menjadi penghalang, yang membuat kita kemudian berhenti melangkah, berhenti mencoba, dan berhenti berharap pada Tuhan. Ketakutan itu mencuri sukacita, mencuri damai sejahtera yang seharusnya menjadi milik kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, janji dalam Hage pasal 2 ayat 6 bagian B adalah suatu pengingat bahwa kita itu tidak perlu menanggung beban ketakutan itu sendirian. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita adalah roh yang sama yang menciptakan alam semesta ini, yang menghidupkan kembali Kristus dari kematian, dan yang memberikan suatu keberanian kepada para rasul untuk memberitakan Injil di seluruh dunia ini. Kekuatannya tanpa batas. Dan Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita. Bagaimana kekuatan ini bekerja di dalam hidup kita? Roh Kudus mengingatkan kita akan identitas kita di dalam Kristus. Ketakutan seringkali membuat kita lupa siapa diri kita ini sebenarnya. Kita merasa kecil, merasa tidak berarti, dan merasa tidak berdaya. Namun Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Bapa kita, yang ditebus dengan darah Kristus.
Identitas ini memberikan kita suatu fondasi yang kuat yang tidak bisa digoyahkan oleh ketakutan dari dunia ini. Roh Kudus adalah roh penghibur. Ketika ketakutan dan kecemasan datang, Roh Kudus adalah sumber penghiburan bagi kita. Ia memberikan kedamaian yang melampaui segala akal kita. Ia menenangkan jiwa kita yang gelisah dan memberi kita suatu ketenangan di tengah badai kehidupan yang sedang melanda kita. Rasakanlah kehadiran Roh Kudus saat Anda sedang berdoa, saat Anda sedang memuji dan menyembah Tuhan, saat Anda sedang membaca dan merenungkan firman Tuhan, atau hanya saat Anda berdiam diri, tidak mengerti apa yang harus Anda lakukan. Rasakan kehadiran Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kita dapat melangkah maju dalam hidup ini. Ketakutan bisa melumpuhkan hidup kita, tetapi Roh Kudus adalah pendorong hidup kita. Ia memberikan kita keberanian untuk menghadapi tantangan, untuk keluar dari zona nyaman, dan untuk mencoba hal-hal yang tampaknya mustahil. Tapi kalau itu rancangan Tuhan atas hidup kita, maka itu bukan hal yang mustahil. Ingatlah, seperti umat Israel yang diberi kekuatan untuk membangun kembali bait Allah, kita juga diberikan suatu kekuatan untuk dapat mewujudkan harapan-harapan di dalam Tuhan itu, dan impian-impian kita itu menjadi nyata sesuai dengan rancangan Tuhan atas hidup kita ini. Saudaraku, janji janganlah takut bukanlah izin untuk kemudian kita menjadi diam saja, menjadi pasif, menunggu mukjizat Tuhan terjadi, dan kita diam saja, tidak melakukan apa-apa. Tidak demikian, saudaraku. Justru malah sebaliknya, itu adalah panggilan untuk kita bertindak dalam iman kita. Ketika Roh Allah berdiam di dalam kita dapat yang pertama berdoa dan berserah. Ketika ketakutan datang, segeralah bawa dalam doamu. Berdoalah dengan jujur tentang segala kekhawatiran yang sedang Anda rasakan. Serahkan semuanya itu kepada hadirat Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang peduli dan mengasihi Anda. Yang kedua, hidup dengan tujuan yang jelas. Ketakutan akan masa depan seringkali membuat kita menjadi kehilangan arah hidup kita. Ingatlah bahwa Roh Kudus memberikan kita suatu tujuan hidup yang pasti. Hidupkanlah tujuan itu hari demi hari, meski hanya dengan langkah-langkah kecil sekalipun. Ketika kita fokus pada tujuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ketakutan itu akan kehilangan kekuasaannya atas hidup kita. Yang ketiga, berbagi dengan orang lain. Jangan takut untuk menceritakan ketakutan Anda kepada orang-orang yang Anda percayai, orang-orang yang Anda anggap imannya sudah lebih mapan misalnya. Komunitas saudara-saudara seiman adalah tempat di mana kita bisa saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan biarkan ketakutan merenggut sukacita kita dan harapan kita semua. Ingatlah janji ilahi. Dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Di dalam diri Anda berdiam Roh.
Roh Kudus yang sama yang membelah lautan dan menggerakkan gunung-gunung. Biarkan roh itu mengisi hidup Anda, mengusir setiap ketakutan, setiap kecemasan, segala kekhawatiran, dan mendorong Anda untuk berani mewujudkan setiap harapan-harapan engkau yang telah Tuhan tanamkan di dalam hidup Anda. Percayalah, dengan Roh Kudus di dalam hati kita, maka kita memiliki suatu kekuatan tanpa batas untuk menghadapi segala sesuatu. Mari kita melangkah maju, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keyakinan yang teguh. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Dalam menjalani kehidupan ini, kami mengakui bahwa seringkali kami diliputi oleh rasa takut dan berbagai macam kekhawatiran. Ketakutan akan masa depan, kekhawatiran akan kegagalan, dan keraguan yang menghalangi kami untuk dapat melangkah maju dengan pasti. Namun firman-Mu dalam renungan hari ini sudah mengingatkan kami bahwa Roh-Mu tetap tinggal di tengah-tengah kami. Itu adalah janji yang menguatkan, sebuah pengingat bahwa kami tidak sendirian. Kami berdoa agar Engkau menolong kami untuk benar-benar memahami dan menghidupi kebenaran ini. Jauhkanlah rasa takut yang merampas kedamaian dan sukacita kami. Gantikanlah dengan keyakinan yang teguh bahwa dengan Roh-Mu yang bersemayam di hati kami memiliki suatu kekuatan yang tidak terbatas untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan. Biarlah harapan kami berakar dengan kuat di dalam kebenaran-Mu, bukan pada hal-hal yang duniawi yang fana. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka dan mereka boleh hidup menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.